Shalom Bapak Ibu Saudara, semua bersuka cita, amin. Sebelum kita mulai pada ibadah pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati, tundukkan kepala, kita mau sama-sama fokus kembali ke Tuhan. Rasakan hadiratnya Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat setiap hari yang boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Kami gak mau Tuhan sedetik pun meninggalkan Engkau Tuhan. Mungkin kami sempat lalai, melupakan Engkau sejenak, namun kami mau terus kembali kepadamu Tuhan. Kami tahu manusia kami lemah, kami tahu daging kami lemah, kami tahu tubuh kami lemah. Namun karena ada Roh-Mu di dalam hidup kami, maka kami akan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menyempurnakan setiap kata, setiap pujian, setiap penyembahan kami Tuhan. Dan itu membuat-Mu tersenyum, membuat Engkau senang Tuhan. Dan biar hanya Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan di tempat ini, di hidup kami, dimanapun kami pergi Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Jesus, mari sembah Dia Tuhan. Hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang dimuliakan. Oh, thank you Jesus. Mari naikkan pujian syukur-Mu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus satu-satunya Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan. Lebih lagi katakan, darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kami sama-sama bangkit berdiri, nyatakan pujian ini dari awal. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Darah-Mu dicurahkan
pujian syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Kau angkat kami, kau layakkan kami Tuhan. Ya kan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Boleh lagi serukan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan begitu besar kasih-Mu. Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan supaya kami beroleh hidup yang kekal dan kami tidak binasa Tuhan. Thank you Jesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Tidak ada satu Tuhan pun yang rela mati buat kita. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
kemarin Idul Fitri, coba maaf-maafan dulu sama kanan kirinya. Minal aizin, wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kalau misal yang sebelah setahun sekali kosong-kosong, kalau kita tiap hari diperbarui sama Tuhan kosong-kosong Bapak Ibu. Itulah anugerah, amin. Itulah Yesus kita. Jadi setiap hari pertobatan pun terjadi, Tuhan izinkan karena begitu besar kasihnya buat kita, amin. Siapa yang di sini sudah diselamatkan boleh angkat tangan. Kita percaya Yesus semua ya, amin. Yang percaya Yesus, sorakan Yesus. 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 Come on, sekarang telah tiba. Boleh sama-sama yang tahu lagunya. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Semua yang ditebus boleh angkat suara dan tangan, katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari lebih bersukacita lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, lempar karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on, oleh darah anak domba. Dengan imanmu katakan kesaksian. Siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Saya mau dengar suara jemaat JKI Pangandaran, katakan oleh domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Kurang kencang, gak seru sambil tepuk tangan di atas kepala, kebal. Oleh belum semua yang tepuk tangan, yuk. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian.
saya lihat Mas Leo sticknya tadi patah ya. Saking semangatnya Bapak Ibu, coba tepuk tangan. Masih bersuka cita? Sama masih bersuka cita? Belum semua ya yang bersuka cita. Coba lihat Pak Tri, harus lihat ke sana dulu. Semua bersuka cita? Oh, dipantau Pak Tri baru senyum semua. Oke, sukacitaku, mari sama-sama serukan. Kami mau naikkan pujian syukur kami Tuhan. Hanya bagi pujian syukurku, ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
kita Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan kami boleh semakin lebih lagi diberikan semangat, semakin lebih lagi dibangkitkan. Meskipun kami tahu Tuhan, banyak beban masalah yang mungkin sedang kami hadapi saat ini. Engkau yang tahu betapa beratnya masalah yang harus kami hadapi. Tapi kami mau Tuhan percaya. Dan kami percaya karena roh-Mu Tuhan yang menyanggupkan kami. Thank you Jesus. Betapa hebatnya Engkau membuat kami bisa percaya kepadamu lebih lagi. Meskipun dalam daging kami sulit untuk percaya. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami. Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nyatakanlah lebih lagi Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu, kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Isi hati kami dengan hati-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan
bersyukur untuk apa yang Tuhan telah tetapkan buat setiap kami. Bahkan Engkau tunjukkan dengan sebuah patron kehidupan yang Engkau berkata, inilah gambar putraku yang aku kasihi dan aku berkenan kepadanya. Biar masing-masing kami disadarkan bahwa Engkau Tuhan yang telah memilih setiap hidup kami menjadi serupa dengan Engkau sendiri. Bahwa hidup kami Tuhan untuk mengenali lebih lagi identitas yang Tuhan telah berikan. Identitas yang telah Engkau sandangkan dan Engkau percayakan kepada kami. Untuk kami deklarasikan kepada dunia yang saat ini ragu-ragu oleh karena tidak pernah melihat pribadi-Mu. Biar itu tampak dari kehidupan setiap kami. Berbicaralah Tuhan kepada umat-Mu ini dan bawa hidup kami semakin sempurna. From glory to glory seperti yang Kau harapkan. Hamba minta anugerah-Mu biar perkataan pernyataan yang Tuhan ingin bagikan membuat setiap kami menjadi semakin percaya bahwa pilihan-Mu tidak pernah gagal. Terpuji nama-Mu Tuhan, ungkapkan isi hati-Mu dengan pewahyuan yang datang daripada-Mu. Kami percaya tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama. Sebab Engkau telah menunjukkan citra diri-Mu dalam hidup kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang percaya kepada Tuhan berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Minggu yang lalu kita telah diajari untuk kita berpikir dengan hikmat, kejar akan kebenaran dan juga kita diajari untuk supaya setiap kita berpikir dengan benar di hadapan Tuhan. Karena itu adalah sesuatu bagian yang dimana Anda dan saya telah ditetapkan oleh Tuhan. Saya minggu yang lalu tugas di pusat dan sebuah pertanyaan saya sampaikan kepada jemaat. Mungkin saya pernah tanya kepada saudara sekalian. Kalau hari ini Anda ditanya, apakah Anda percaya bahwa Anda telah menerima kehidupan yang kekal? Beberapa saudara mungkin terdiam karena pertanyaannya kok seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Siapa di antara saudara yang yakin benar bahwa Anda telah menerima kehidupan yang kekal? Angkat tangan tinggi-tinggi. Baik. Kapan Anda menerima hidup yang kekal? Mungkin beberapa saudara nanti kalau di surga nanti. Alkitab tidak mengajarkan nanti kalau kita di surga. Tapi Alkitab berkata barang siapa yang percaya, apa saudara? Tidak binasa. Kapan Anda dan saya percaya? Justru saat Anda dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Beberapa saudara lupa tanggalnya. Kalau saya ingat saudara, saya itu tanggal 15 Desember 1979. Lama banget, ya enggak apa-apa karena itu belum begitu lama kalau hitungannya waktu Tuhan ya. Dan itu merupakan sebuah sejarah, sebuah kelahiran baru. Di mana seperti secara jasmani saya dilahirkan 29 Oktober 1963. Saya dilahirkan kembali 15 Desember 1979. Ada start, beginning, dimulainya. Dan memang dalam perjalanan ada jatuh, tapi Tuhan topang, ada kelemahan, tapi Tuhan hapuskan. Tuhan berikan langkah demi langkah untuk sampai saya seperti ini hari ini. Masing-masing mungkin
menyadari bahwa Anda mengalami lahir baru bukan keinginan kita, tapi kerinduan Tuhan sendiri. Dia mencari waktu yang orang sebut kairos, bukan kronos, itu waktu yang semua orang alami. Tapi kairos itu adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu yang begitu menanti-nantikan engkau dan dia berkata, ini waktunya. Dan Anda berkata, ya, aku mau percaya kepada Tuhan. Dan hari itu rasanya damai, sejahtera, sukacita, dan mengalami hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Bagaimana selanjutnya? Itu yang harus saya upayakan. Karena Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, melainkan soal damai sejahtera, soal sukacita dan kebenaran. Apa saudara? Soal damai sejahtera, soal sukacita dan kebenaran. Waktu Anda hidup dalam kebenaran, maka sukacita dan damai sejahtera itu yang melampaui segala akal meneduhkan jiwa kita. Bukan tanpa persoalan. Satu hari saya pernah cerita kepada saudara, tatkala saya melayani di sebuah desa Tawangmangu di sana, nggak tahu ternyata saya sudah dijebak. Ada puluhan orang yang ingin menangkap saya. Dan hari itu saya sedang mengajar kepada hanya 2 orang, bapak, ibu, sama anak lah. Satu keluarga itu. Nah, pada saat itu hujan. Dan saat itu rupanya orang-orang itu sudah membaca. Karena setiap hari Selasa sore saya datang ke situ dan kemudian mereka mau menangkap saya. Saya pikir orang ini mau dengar firman Tuhan. Jadi saya bukakan pintu dan persilahkan masuk supaya mereka dengar akan firman Tuhan. Gak taunya mereka mau nangkep saya. Dan saya berkata, saya ini hanya mengajar untuk orang menerima Tuhan Yesus. Karena hanya orang yang menerima Tuhan Yesus, orang itu diampuni dosanya dan bahkan dijamin untuk memperoleh keselamatan. Dan saya ternyata cerita kepada mereka hampir 1 jam. Tidak ada satupun yang mencoba untuk meng-cancel. Sampai akhirnya anak dari salah seorang pemimpin itu berkata, Pak, diundang ibu selamatan. Jadi mereka ada acara selamatan dan kemudian mereka sebelum meninggalkan situ mereka berkata, ketemu dengan pemimpin-pemimpin supaya semua syarat-syarat dibereskan. Dan saya cerita kepada saudara bagaimana saya ketemu dengan Pak Lurah, ketemu dengan Koramil, kepolisian untuk menyampaikan kerinduan kami melayani orang-orang yang belum percaya. Ternyata jalannya baik dan dibuka sebuah gereja untuk kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, karena apa? Karena Tuhan mengasihi, Tuhan kasih atas mereka. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Buat setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Karena hanya Yesus Kristus Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Hari ini saya mau membagikan sebuah firman yang berjudul Sinless Perfection atau panggilan menuju kesempurnaan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-48. Injil Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-48, di mana kita semua ada sebuah panggilan untuk hidup sempurna. Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-48. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi kita baca 2, 3.
Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Beberapa waktu yang lalu kami dikumpulkan dengan panitia untuk persiapan Paskah. Ada seorang yang memberikan evaluasi berkata, Pak, banyak jemaat kita yang undur. Kenapa? Karena kepahitan katanya. Dan kok kepahitan orang setiap kali datang ke gereja dikasih permen gitu sama doorkeepernya disambut gitu. Kenapa kok kepahitan? Ya nggak tahu karena apa. Sehingga mereka mundur. Lalu kemudian saya mencoba untuk mengevaluasi. Apakah kata-kata saya yang pedas atau mungkin ada orang-orang yang membuat hidup orang itu tersandung. Nah, banyak orang yang mungkin melihat setiap kita yang dikatakan sebagai gambar Allah, kelihatan jeleknya, kelihatan kelemahan-kelemahannya, kelihatan bohongnya, kelihatan segala sesuatunya. Sampai suatu hari ada seorang ibu, dia menceritakan kepada seorang pendeta, dia berkata, Pak Pendeta, ini minggu terakhir ya saya ke gereja Anda. Kenapa? Saya tuh kalau di gereja Anda itu, waduh, orangnya itu macam-macam yang membuat saya sakit hati sehingga saya nggak mau pergi kerja lagi. Lalu Pak Pendeta ini berkata gini, coba tolong sebelum kamu memutuskan, ini bahwa dia ambil sebuah gelas, diisi air penuh, dikasih cawan dan kemudian tolong jalan putar gereja, jangan sampai tumpah. Lalu kemudian ibu ini praktekin muter gereja gitu. Dan kemudian setelah itu ketemu sama Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah. Kemudian Pak Pendetanya tanya, ada yang tumpah enggak? Oh cuma sedikit. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya saya hati-hati. Apakah kamu nengok kanan, nengok kiri? Enggak, saya perhatikan air itu. Dan saya tidak izinkan satu tumpahan sekalipun. Lalu kamu enggak lihat ibu itu tadi manggil kamu? Enggak Pak, kalau Bapak itu ngomongin engkau, enggak dengar. Kenapa? Karena saya konsentrasi dengan air yang saya bawa supaya tidak tumpah. Nah kemudian Pak Pendeta berkata, itu rahasianya. Karena kamu fokus kepada air yang engkau bawa, sehingga kamu berusaha untuk air itu tidak tumpah. Karena kamu memperhatikan orang-orang yang kamu sakit hati. Coba konsentrasi, fokus kepada apa yang kau cari. Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan apa saudara? Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau konsentrasikan kepada kebenaran kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau tidak akan pernah kecewa, engkau tidak pernah yang namanya kepahitan, engkau tidak pernah jengkel dengan orang-orang yang mungkin ada di sekitarmu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kenapa Tuhan memerintahkan setiap kita untuk tetap sempurna. Alkitab menunjukkan kepada kita kata sempurna dalam bahasa teleos yang artinya matang utuh, yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan Allah. Yesus tidak berbicara tentang kesempurnaan manusia, tapi kesempurnaan Allah sendiri. Jadi standarnya bukan standar manusia, tapi standar Allah. Kalau kita punya standar manusia, pengen menjadi seperti siapa manusia itu, maka kita akan kecewa. Tapi kalau standarnya Tuhan sendiri, maka kita akan kejar. Sebab itu saya berkata bahwa ini bukan perintah, bukan hanya perintah yang Tuhan berikan kepada kita, namun undangan kasih supaya setiap kita memiliki target yang Tuhan telah tetapkan. Dan Tuhan merindukan akan hal itu. Kalau Tuhan telah menentukan targetnya,
maka dia tidak hanya tinggal diam. Dia akan tolong kita hari demi hari, dukung kita, support masing-masing kita, dan menyadarkan apa yang sedang kita alami. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini sebuah pertanyaan, kalau hari ini kita masing-masing itu ditunjukkan video hidup kita dalam layar lebar ini, ditunjukkan nih semua hal yang kita kerjakan. Anda yang sedang cari-cari ayat, tapi kemudian ada berita cling, dan kemudian membaca berita itu sebelum lihat ono WA penting gak? Padahal orang penting banget gitu saudara. Tapi itu ganjari membuat kita ini kemudian lupa apa yang sedang dibicarakan. Beberapa saudara mungkin sedang berpikir, ini pulang ngapain gitu. Dan ditunjukkan semua. Kalau Pak Heru kan baik, mungkin timnya diajarin. Yang baik-baik yang disorot. Entah yang sedang menggini, entah itu yang menyembah Tuhan, yang sungguh-sungguh, itu yang ditampilkan. Tapi beberapa orang mungkin rodok celelaan, botak-botak disoroti gitu saudara. Membuat orang itu kemudian, botaknya ketok gitu saudara. Kalau itu yang kemudian dimunculkan, hal-hal yang negatif gitu saudara, membuat orang itu mungkin, saudara perhatikan ini. Ini kan hanya 1 jam dan tidak seutuhnya. Tapi kalau Tuhan itu bongkar, tunjukkan akan kelemahan-kelemahan kita, tunjukkan semua dosa kita dan ditonjolkan di sebuah video. Anda akan lihat, ya ampun, ternyata dosaku begitu banyak. Tidak layak aku menyembah Tuhan. Mungkin kita nggak nyaman duduk di tempat seperti ini. Karena semua dibongkar. Baik yang dari hati, baik yang dari pikiran. Karena pikiran kita tuh niatnya mengerikan banget. Yang membuat kita ini tertarik dengan hal-hal yang dosa. Yang kemudian Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, nih loh, hatimu ini kayak gini. Nih loh, pikiranmu tuh kayak gini. Nih loh, orang yang di sampingmu gak ngerti dosa apa yang kau sedang lakukan. Tapi Tuhan bongkar. Dia tunjukkan kepada kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang mungkin berani mengangkat wajahnya. Semua akan tunduk dan rasa malu. Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita. Dia ingin supaya setiap kita menetapkan sebuah arahan, target, kesempurnaan seperti yang dia mau. Mungkin beberapa saudara berkata, kalau gitu gak ada seorang pun yang bisa sempurna. Tenang aja, dia yang akan menyempurnakan di dalam hidupmu. Dia akan mengerjakan di dalam engkau. Untuk setiap hari sadar asal hubungan kita dengan Roh Kudus beres. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, banyak dosa yang tidak terlihat oleh manusia, tapi Tuhan itu membongkar. Bahkan sesuatu yang tersembunyi dibukakan. Dan itulah justru kerinduan Allah Bapa kita yang telah berkata, kamu akan menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna. Enggak ada yang berani berkata amin saudara ya. Dia enggak akan pernah lelah saudara. Tuhan enggak pernah lelah. Roh Kudusnya akan mengingatkan kepada setiap kita. Asal kita enggak bebal. Dia akan berkata, nak, jangan izinkan pikiranmu melayang sedikit pun. Arahkan kepada pribadi Kristus. Ini bukan hanya sekedar perintah, tetapi ini merupakan undangan, kesempatan untuk berkata, ya Tuhan, aku mau menjadi seperti yang Tuhan telah tetapkan buat aku. Standar kekudusan Tuhan tidak akan diturunkan. Standar kekudusan Tuhan tetap seperti itu. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16.
Kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan 16. Baik, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tadi malam saya bersama istri hanya berdua saja. Dia berkata, yuk jalan-jalan. Cuma berdua aja. Kemudian cerita tentang almarhum Pak Petrus Agung. Orang ini kan luar biasa, saudara. Buat saya ini figur yang menjadi arahan dan membuat saya itu suka dengan beliau. Hidupnya begitu luar biasa. Dan saya challenge untuk diri saya. Kalau saya bahasakan tuh, saya tuh ngejar beliau itu seperti orang yang terseret-seret, orang sampai-sampai gitu. Tapi yuk kejar terus. Hidupnya buat saya sangat memberkati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau saya belajar dari beliau dan hidupnya begitu memberkati banyak orang. Bahkan anak-anaknya juga diberkati, keluarganya diberkati, hidupnya luar biasa. Dan saya mengidolakan beliau. Banyak jemaat, baik mereka para bisnismen, para hamba Tuhan, mereka mengidolakan. Satu hari seorang temannya berkata, iya, satu orang diganti berapa puluh orang, kok ora iso kesampean. Maksudnya satu orang hamba Tuhan itu Pak Petrus Agung diganti dengan banyak hamba Tuhan yang bersama-sama dengan kita sekarang ini. Apa yang telah ditetapkan oleh beliau, yang telah dicapai oleh beliau, tidak ada satupun yang bisa mewakili. Bahkan serombongan hamba-hamba Tuhan ini tidak bisa menghidupi apa yang sudah ditunjukkan oleh beliau. Bahkan apa-apa yang sudah dibangun pada habis, saudara. Lalu saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya enggak berpikir yang di sana tapi di sini. Apa yang harus kita lakukan ini? Lakukan bagian kita. Kerjakan semaksimal mungkin. Seperti yang ditunjukkan oleh seorang raja. Dia telah mempersiapkan jamuan untuk setiap orang bisa hadir untuk menikmati jamuan itu. Tiba-tiba ada seorang yang belepotan dengan lumpur. Dia berkata, izinkan saya masuk karena saya pengen menikmati jamuan raja. Si raja ini berkata, boleh, tapi tolong bersihkanlah dirimu dulu. Kalau enggak nanti kamu merasa enggak nyaman. Kisah ini menunjukkan kepada setiap kita betapa masing-masing kita belepotan dengan dosa. Belepotan dengan semua kesalahan. Dan Tuhan ingin berkata, kalau mau silakan masuk. Nikmati jamuanku. Dia ingin berkata, aku ingin supaya semua orang bisa menikmati jamuanku. Surga telah ditawarkan. Bahkan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi berapa banyak mereka masih menyukai hidup dalam dosa. Masih mengexcuse diri, ya saya kan manusia lemah, saya enggak berdaya, dosaku masih banyak. Kalau malaikat sih mungkin mereka bisa masuk, tapi kalau saya, saudara, Yesus mati bukan untuk malaikat, tapi untuk Anda dan saya. Dia ingin berkata, aku mau bersihkan dosamu, aku mau melupakan pelanggaranmu, aku mau membersihkan semua belepotanmu. Dan hari ini Tuhan ingin berkata, arahkan hidupmu, izinkan aku membersihkan engkau. Alkitab mengajarkan kepada kita, kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-14.
Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, dia berkata, Ibrani pasal 12-14, baca bersama-sama, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan apa saudara? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita berusaha berdamai dengan semua orang. Kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Saya berkata kekudusan adalah standar Tuhan untuk setiap kita yang percaya. Jangan turunkan standar itu. Ada banyak orang mencoba untuk menyamakan dengan orang lain. Untuk hidup sama dengan orang lain. Supaya apa? Supaya diterima. Enggak perlu sebenarnya. Kalau Anda tahu kebenaran, standar kebenaranmu yang engkau kejar, dan apa yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu, orang akan melihat akan kebenaran yang kau hidupi dan akan menarik semua orang di muka bumi ini. Amin, saudara. Ngomong bersama-sama dengan saya, kekudusan adalah standar Tuhan untuk saya. Amin. Hal yang kedua, selain kekudusan adalah standar Tuhan untuk kita, dosa dimulai dari hati kita. Lihat bersama-sama dengan saya Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Alkitab menunjukkan kepada setiap kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-28. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ini kan sebenarnya bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kepada kita Taurat dan anugerah. Taurat ditetapkan kalau engkau berpikir, berbuat itu dosa. Tapi anugerah bukan hanya begitu. Begitu melihat ada keinginan hati. Standarnya bukan apa yang kau lakukan. Bukan buah tangan yang Anda kerjakan. Tetapi hati kita. Katakan hati saya. Pada saat Anda melihat muncul hati keinginan, itu sudah berbuat dosa. Anda mau lihat ada dompet nganggur itu. Wah, ini lumayan nih dompet ini. Ada keinginan untuk ambil, itu sudah berbuat dosa, saudara. Tapi kalau Anda ambil dengan maksud adalah Anda menyelamatkan dan kembalikan ke orang yang punya, akan menolong banyak orang. Tapi pada saat hati kita ada keinginan berbuat dosa, itu sudah mengamiri akan hidup kita. Seperti sebuah pohon, mungkin pohon kelengkeng yang kita harapkan buahnya manis. Begitu Anda rasakan, kok kelengkeng ini kok pahit ya? Dah ambil semua, buah-buahnya diambil. Dan kemudian entah dibagi-bagikan, kok pahit kok dibagi-bagikan. Dengan harapan tahun depan kelengkengnya berubah. Rupanya kelengkengnya tetap pahit, saudara. Kenapa? Bukan soal buahnya, tapi akarnya, dasarnya. Manusia kita sama, saudara. Karena hidup kita telah dikamiri oleh dosa. Manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya kalau hati manusia diubah. Itu sebabnya saya harus ingat tanggal kelahiran kembali saya. Saya berkata tanggal 15 Desember itu merupakan kehidupan perubahan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Terkadang saya masih punya pikiran untuk hal-hal yang negatif, tapi kemudian saya hubungkan dengan apa yang saya alami. Tuhan yang telah mereka-rekakan untuk saya diselamatkan. Dia berikan hati yang baru.
Dia berikan roh yang baru. Dia berikan roh yang rela untuk aku mentaati apa yang Tuhan telah perintahkan. Memang saudara, kalau muncul niat hati yang jahat, harus ditemukan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Rasanya sayang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lampau. Dia berkata, kalau engkau percaya kepadaku, kepercayaan bukan hanya untuk kita pikirkan, tapi kepercayaan itu harus diikuti dengan sebuah kehidupan yang sepadan dengan apa yang disebut kebenaran firman Tuhan. Dan dari sanalah maka kita akan bersama-sama diubah seperti yang Tuhan mau. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, betapa liciknya hati. Dan seringkali hati itu membatu, mengeras. Kalau sudah mengeras, untuk dihancurkan enggak mudah saudara. Tapi hati yang lembut mudah dibentuk. Hati yang lembut mudah diarahkan. Mudah untuk diajar. Mudah untuk diarahkan supaya hidup benar. Tuhan ingin supaya kita ingat bahwa hati kita betapa licin, betapa licik yang membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Ada sebuah pujian yang saya tulis di bagian ini dengan satu kusembah kau Tuhan, di mana Tuhan ingin mengajar kepada kita untuk teriak kepada Tuhan supaya hidup kita semakin berkenan di hati Tuhan. Sebuah perkataan yang saya berkata, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan bersuruh. Karena apa? Sadar bahwa hati kita ini seringkali licik dan kalau tersinggung sedikit semakin keras. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya dengar istri saya, dia ambil kesempatan untuk hanya memuji Tuhan. Dan tiba-tiba hatinya semakin dekat. Kadang-kadang kita perlu disadarkan untuk kita datang kepada Tuhan dan menyembah. Dosa dari hati. Dan hati kita ini seringkali membeku, bahkan membatu. Kalau kita menyembah Tuhan, maka hati kita akan lembut lagi. Tuhan ingin supaya setiap kita menghadapi dengan cara seperti itu. Yang ketiga saya perhatikan, Tuhan membentuk kita melalui sebuah proses. Kesempurnaan tidak terjadi dalam satu malam, tapi mengalami proses. Filipi pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-6. Filipi pasal pertama ayatnya yang ke-6. Kita diajari oleh Rasul Paulus untuk kita hidupi
Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Baca bersama-sama. 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Dia telah memulai sesuatu yang baik. Bagaimana Dia memulai sesuatu yang baik? Dengan perjumpaan pribadi lepas pribadi, menyadarkan setiap kita dengan dosa-dosa kita dan membuka hati kita untuk diganti dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, sehingga Anda berkata, aku ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang, tapi kok jatuh lagi dalam dosa. Tuhan ingatkan apa yang pernah Anda alami, dan Anda berkata, Tuhan, aku ternyata manusia lemah, enggak berdaya, tapi Engkau yang adalah kekuatanku. Engkau yang telah melakukan jauh daripada yang adalah kerinduanku sendiri. Alkitab berkata, Yesus ini sekali Dia mati untuk menebus dosa, Dia tidak akan mati lagi. Namun Dia bangkit dan berkata, sebagaimana aku bangkit, kamu bangkit bersama-sama dengan aku. Bahkan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk berdoa syafaat buat saudara dan saya. Saya bayangkan pada saat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, semua orang pendosa di sana, dan sebelah kiri adalah para pendakwa, dan sebelah kanan adalah Yesus pembela kita. Si pendakwa menceritakan, ini orang bejat, ini perlakuannya enggak bagus, ini dia ceritakan semuanya. Karena iblis memperhatikan, dia tulis sekecil-kecil mungkin yang ada yang Anda dan saya kerjakan. Yesus berkata, benar, apa yang dia dilakukan itu benar, semua benar. Si hakim akan ketuk palu dan berkata, sekarang kamu masuk dalam penjara. Pada saat mau diketok, Tuhan Yesus berkata, dulu dia memang seperti itu, tapi sekarang sudah percaya kepadaku, dan aku telah rela mati untuk menebus dosa-dosanya. Orang pendosa tadi, dia berkata, ya, aku percaya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemahat yang terkenal, dia membuat patung singa dan bagus banget. Orang berkata ini singa dari Yehuda gitu saudara. Dan orang itu terkagum-kagum. Dan beberapa orang mendekati orang itu dan bertanya, kok kamu bisa membuat patung ini begitu bagus? Dia berkata, aku hanya matok dan menyingkirkan segala sesuatu yang bukan bentukan singa. Sehingga jadilah sebuah singa yang seperti ini. Saya tambahi lagi saudara. Ini patron anak Allah. Dia hanya menyingkirkan semua kesombongan, dipatahkan semua keegoisan, dihancurkan semua dustanya, dibuang jauh-jauh sehingga dia menjadi pribadi yang sempurna. Tuhan ingin ingatkan kepada kita, Dia masih mengerjakan proyek untuk membentuk pribadimu dan pribadiku supaya serupa dengan gambaran anaknya itu. Itu sebabnya kesombongan dipahat, dibuang, kepahitan dipotong, dibuang, keegoisan dihancurkan. Kadang proses ini sangat menyakitkan. Bukan Tuhan yang mencari sesuatu yang baik dalam hidup kita. Justru yang jahat yang dibuang supaya yang baik tinggal dalam kehidupanmu. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Alkitab berkata,
Baca sama-sama 2, 3. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda yakin Anda adalah orang pilihan Tuhan? Apakah Anda percaya bahwa Anda adalah orang yang telah dipilih sejak bahkan sebelum dunia dijadikan? Ditetapkan suatu hari yang adalah hari tertentu. Dan dia berkata, aku pilih dia. Kekristenan bukan karena keinginan manusia, tapi kekristenan adalah keinginan Tuhan sendiri. Yang ingin supaya setiap kita menjadi orang-orang yang ditetapkan sebagaimana Tuhan telah menetapkan. Seperti seorang penjunan yang membentuk bejana, diambil tanah liat, dibersihkan dan dibentuk, dan menjadi sebuah bejana yang indah untuk menjadi perabot yang luar biasa. Bagian yang terakhir, kesempurnaan terlihat dalam kasih Tuhan. Kesempurnaan terlihat dalam kasih Tuhan. Kalau Anda perhatikan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44, Alkitab mengajarkan kepada kita. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Alkitab berkata, baca sama-sama 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kasih yang membuat Anda dan saya dibentuk dan dipilih, itu kasih milik Tuhan sendiri. Kasih Allah sendiri. Kasihlah musuhmu. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, bahkan kita berdoa. Beberapa minggu yang lalu mungkin Anda berkata, ya kasih mengasihi yang seperti apa? Aku gak mungkin sanggup untuk mengasihi seperti itu. Tapi Anda berkata, saya pengen. Nah, pada saat Anda berkata, saya pengen, Anda berdoa. Doa untuk mengasihi musuhmu sekalipun. Dan berkata, Tuhan, aku pengen mengasihi dia. Tapi perlu Engkau berikan kepadaku kasih-Mu itu. Pada saat Anda berdoa itu, maka kasih Tuhan yang telah mengampuni hidupmu akan membawa engkau bisa melepaskan akan orang yang membenci kamu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, anaknya dibunuh oleh seorang penjahat. Mungkin Anda pernah dengar kisah ini. Dan penjahat itu memang di penjara. Hamba Tuhan ini beberapa tahun dia bergumul, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Dia putuskan pergi ke penjara, tengok si penjahat ini. Orang berpikir, wah ini mesti marah, ngamuk. Karena memang saat kejadian itu gak pernah orang ini bertemu pribadi dengan pelaku kejahatan ini. Begitu ketemu dengan pelaku kejahatan, hamba Tuhan berkata, aku sudah mengampuni kamu. Aku sudah melepaskan pengampunan buat kamu. Hari itu penjahat, dia bertekuk lutut dan dia bertobat. Dia merasa dilepaskan akan kejahatan, diampuni dosa-dosanya. Itu merupakan bentuk pengampunan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat Anda melepaskan pengampunan, Anda memberikan kekuatan buat Anda sendiri.
memberikan kemampuan, melepaskan semua ketakutan. Tuhan ingin supaya setiap kita memberikan pengampunan buat saudara-saudara kita yang lain. Ada seorang anak kecil di mana dia sangat mengagumi ayahnya. Dan mereka berjalan di atas salju. Anak ini mencoba untuk melepaskan tangannya dengan ayahnya. Dan dia mencoba untuk melangkahkan kakinya. Karena setiap langkah itu, karena di atas salju biasanya ada tapak tilas. Dia coba, rupanya kakinya itu kurang panjang. Sehingga tidak mencapai akan tapak-tapak itu. Dan kemudian dia jatuh, berkali-kali dia jatuh. Sampai ayahnya berkata, sudah ini pegang sama ayahnya, jalan bersama-sama. Dan dia berkata, kenapa ya Pak ya, aku gak bisa melangkah seperti kakek-kakekmu. Dia berkata, ya kamu belum. Aku ingin supaya engkau bersama-sama dengan aku. Gambaran ini ingin mengajarkan kepada setiap kita, di mana masing-masing kita kita ingin menjadi serupa dengan Yesus. Dan langkah-langkah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, langkah-langkah Tuhan sendiri. Dia pribadi yang sempurna. Kita melangkahkan kaki kita tidak akan bisa terjangkau. Tapi pada saat kita berkata, aku pegang tanganmu, aku mau peluk tanganmu. Dan dia berkata, oke, jalan bersama-sama dengan aku. Asal kita pegang tangan Tuhan dan Tuhan pegang tangan kita akan menjadi sempurna sama seperti Dia yang adalah sempurna. Buat penutup buat kita semua, Tuhan tidak mencari orang yang pintar. Tuhan tidak mencari orang yang paling kuat. Tuhan tidak mencari orang yang paling rohani. Tuhan mencari orang yang berkata, Tuhan, ubahlah hidupku sebagaimana engkau ingin supaya aku menjadi sepertimu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada orang yang merasa hidupku terlalu kotor, terlalu banyak dosa, terlalu banyak kegagalan. Tetapi Tuhan ini berkata, ingat 2000 tahun yang lalu, aku sudah menyelesaikan semua dosamu, semua pelanggaranmu. Mungkin engkau tidak umur 2000 tahun, baru umur berapa tahun, tapi engkau ingat detik engkau ketemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, hari ini kau telah mengalami kelahiran kembali. Karena engkau percaya kepadaku dan engkau berjalan bersama-sama dengan aku. Saya percaya orang yang mengalami lahir baru ngerti membedakan antara damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita bukan karena sesuatu yang dia miliki. Dia hidup benar oleh karena Tuhan yang mengasihinya. Maka dia akan merasakan setiap kali dia mengalami gagal, dia ingat perbuatan yang sudah pernah dilakukan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku rindu untuk memiliki kedamaian, rindu memiliki sukacita, rindu hidup dalam kebenaran-Mu. Dia akan topang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin saudara, datang kepada Tuhan. Jika Anda dan saya ingin hidup untuk memuliakan nama Tuhan, mari kita bersama-sama arahkan hati kita. Apa yang pernah Anda dan saya lakukan mungkin membuat Anda sendiri kecewa. Tapi Tuhan ingin supaya setiap kita menjadi pribadi yang serupa dengan apa yang Tuhan telah tetapkan. Nyanyikan sebuah pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Apakah saudara diberkati? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk.
kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah Seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mengukir setiap kita. Dia sedang membentuk, memahat bagian-bagian yang harus disingkirkan. Karena dia sudah membuat patron gambar sebagaimana dia. Mungkin beberapa saudara akan melihat akan saudaramu, ini hidupnya kok berbeda. Hidupnya almost perfect, hampir sempurna. Walaupun mungkin orang berkata enggak ada seorang yang sempurna. Tapi kalau kita berusaha bersama dengan Tuhan, Dia ingin supaya setiap kita mengizinkan Tuhan membentuk karyanya yang akan dinyatakan kepada dunia. Ada kesombongan yang kita enggak sadari. Ada keangkuhan yang kita tidak sadari. Ada kebohongan-kebohongan yang kita buat. Ada kelemahan-kelemahan yang Dia tunjukkan kepada kita. Seperti sebuah video yang begitu nyata. Dan Anda berkata, kok rasanya enggak benar ya hidupku. Dan penuh dengan kekotoran. Izinkan Tuhan membalut, membasuh dengan darahnya sendiri. Kalau engkau merasa bahwa engkau hidupmu tidak sempurna, padahal Tuhan berkata, jadilah sempurna sebagaimana Bapamu yang sempurna. Jadilah kudus sebagaimana Bapamu yang kudus. Dia ingin berikan kesempatan buat setiap kita untuk berkata, jadikan aku Tuhan menjadi sempurna sebagaimana Engkau mau. Kalau itu saudara, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan, yang aku sedang bentuk, proses supaya hidupku menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu. Angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Sadar kekotoran hidupnya, sadar akan dosa-dosanya. Ada kebohongan-kebohongan yang dibuat. Mungkin Anda berkata ini hanya kecil, tapi kebohongan yang kecil itu akan menjadi sebuah bom waktu yang akan menghancurkan bukan hanya dirimu, menghancurkan keluargamu bahkan. Ada sesuatu yang harus dibongkar habis dan izinkan Tuhan yang memangkas bagian-bagian itu sehingga yang sempurna, yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang tinggal karena patron gambar Yesus harus kelihatan dari hidupmu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu. Mau seperti-Mu
Roh Kudus, ajari kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Engkau yang menggandeng, menuntun kami, mengarahkan kami. Bukan hanya jadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati oleh firman-Nya berkata, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk. Ya, Bapak Ibu, kita mau lihat klip dulu ya. Ada klip, boleh ditayangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ya, terima kasih tim multimedia. Itu klip untuk acara kita besok April ya. Tanggal 3 April kita akan adakan ibadah Jumat Agung dan minggunya ibadah Paskah. Bapak Ibu sudah terima ini semua ya? Kalau ada yang belum boleh minta ke doorkeeper. Bapak Ibu biasa kalau saya ngasih pengumuman lewat flyer taruh di grup WA ya. Jadi ngirit untuk biayanya gitu ya Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu sangat luar biasa dan punya HP. Kalau ada yang enggak punya HP pasti dikasih tahu sama ketua MPP-nya atau teman-temannya ya. Sekomunitas gitu ya. Kayak Kaleb, udah ada grup Kaleb. Setiap pengumuman mesti kita infokan di grup. Nah ini dicetak, ini untuk Bapak Ibu undang saudara-saudara. Jadi enggak disimpan, taruh di tas terus gitu. Nanti tidak boleh. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Ini diterima, dibagikan kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang akan diajak ya. Biasanya kalau keluarga, teman, kalau ada undangannya nih, ini ada acara khusus gitu ya. Yuk ikut. Nah, dikasih undangan ini, hadir ya, terus nanti di follow up lagi 1 minggu atau 3 hari, 1 hari, H-1. Bapak Ibu ikut ya, gitu ya. Kalau butuh transport, kita siapkan transport. Jadi ini untuk saudara yang akan diundang, dibagi, bukan untuk diri kita. Kalau Bapak Ibu semua sudah ada tadi ya klipnya, dan nanti akan saya tayangkan juga di WA grup JKI ya. Nah saya yakin semuanya pasti tidak ada yang bertanya, loh kok aku nggak tahu, saya yakin tidak ada yang seperti itu lagi. Aktif di grup ya, paling tidak lihat 1 jam ya, oh ada pengumuman apa ya, itu harus aktif. Itu etika untuk kita bisa tahu cara menggunakan HP yang baik. Kalau Bapak Ibu di grup ada sesuatu yang baik gitu ya, dilihat gitu ya, pengumuman seperti itu ya, jangan dilalaikan karena itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi sekali lagi Bu Tri, saya mau undang 2, minta 2, 3, 4 boleh, nanti minta ke doorkeeper ya. Nanti kalau misalnya kurang nanti bisa diinfokan lagi, diinfokan ke kami ya, ke saya juga boleh, ke Pak Gunawan juga boleh. Jadi Bapak Ibu sudah terima, jangan disimpan di Alkitab atau di tas, tapi berdoa sama Tuhan. Saya sudah ada 2 nama, akan saya bagikan ini juga buat saudara, buat rekan. Kalau kita kasih, ternyata gak datang, Bapak Ibu tidak sia-sia. Bapak Ibu ngerjakan itu tuh gak sia-sia di mata Tuhan, amin. Walaupun kita kasih, terus gak datang di hariannya, gak apa-apa. Bapak Ibu sudah mengerjakan ketaatan. Ini berapa ya? 2 minggu lagi ya. Sekarang berdoa. Nah ini berdoa, tanya Tuhan. Tuhan, aku pingin saudaraku, tetanggaku, keluargaku tuh diselamatkan.
tolong Tuhan, sebelum dibagi doakan. Ini flyer ini ya, undangan ini supaya mereka mengalami mujizat. Bapak Ibu, saya sudah pelayanan misi kemana-mana ya. Saya yakin apa yang saya berikan tidak akan pernah sia-sia. Semua ini dibeli dengan uangnya Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya, kita harus hargai. Jangan disimpan, berdoa mulai dari sekarang. Dan ini bisa kita bagikan. Follow up, ayo datang yuk. Ya, ayo datang. Ya, nggak datang, tidak apa-apa. Bapak Ibu, tapi jangan ya wes datang hatinya tuh jangan istilahnya nggak ada semangat gitu ya, tapi tetap rindukan Tuhan, tolong supaya dia diselamatkan gitu ya, supaya dia diselamatkan ya. Jadi Bapak Ibu sudah terima ini, Bapak Ibu akan saya percaya Bapak Ibu jemaat sangat baik dan pasti akan melakukannya. Amin. Amin. Ya, amin ya. Untuk Kamis kita tetap ada doa ya. Doa Kamis. Saya pernah sampaikan ya di doa pagi kenapa kita harus doa ya. Di sini tugasnya adalah divisi minggu keempat ya. Besok Kamis adalah divisi choir, dewasa muda, sound, youth, musik, sekolah minggu, dan keuangan. Kita akan berdoa untuk divisi itu Bapak Ibu ya. Selain pokok-pokok doa lain, setiap divisi akan didoakan ya. Gereja ini seperti hamba Tuhan yang namanya Reinhard Bonnke ya, Pak Tri kemarin khotbah ya. Dia itu, saya pernah ikut kebaktiannya di Jakarta. Waktu itu saya masih SMP Bapak. Itu memang dahsyat luar biasa. Satu pernyataan dikatakan, kalau kita tidak berdoa, gereja Tuhan akan hancur. Gereja tidak boleh santai. Kita harus berdoa. Doa itu seperti tiang, 1, 2, 3, 4 tim. Ini gereja butuh pilar, tiang. Kalau kitanya tidak pernah doa, kita sedang merencanakan hancur gereja ini. Mau seperti itu? Bu Tri mana mungkin? Ya enggak mungkin, itu katamu. Tapi pada waktu kita kerinduan berdoa, kita sedang membuat satu pilar. Mungkin di situ, di tengah, pinggir situ, pinggir situ, pinggir situ, pinggir situ. Maka setialah, giatlah di dalam doa. Ya, supaya gereja Tuhan tidak hancur. Yang paling mengerikan lagi, kalau kita tidak pernah doa, jangan sampai hidup kita juga mengalami kehancuran. Ya, orang yang suka berdoa, pasti hidupnya beda. Ya, ada kekuatan, beda. Tadi firman Tuhannya kudus. Saya tuh mikir ya, kudus. Kita kalau nggak kudus kita nggak bisa melihat Tuhan. Padahal semua manusia berdosa. Saya juga berdosa Bapak Ibu. Lah gimana ini? Kudus, kudus. Standarnya kayak apa? Kudus gak pernah berdosa 24 jam. Dosa perzinaan, dosa kesombongan, dosa mencuri waktu. Waktunya baca Alkitab, doa, malah main game, malah mainan HP. Lihat YouTube yang aneh-aneh. Disuruh Tuhan baca Alkitab gak mau. Ayo jujur, ada yang bisa seperti itu? 5 jam aja engkau gak berdosa. Apa maksudnya kudus? Saya di situ gelisah. Udah gak kudus. Gak bisa kita melihat Tuhan loh. Ayatnya tadi loh. Padahal kita sering kali berdosa jujur. Saya diajari kadang-kadang untuk bohong, untuk ngeri. Saya lihat kehidupan ini. Berarti dia gak pernah lihat Tuhan. Dia gak pernah dengar Tuhan ngomong. Kudus. Benar ayat itu. Kalau kita gak kudus, kita gak bisa lihat Tuhan. Isinya pikirannya jahat, kecewa, malu.
males gitu ya. Tapi kalau hati kita kudus, Tuhan tuh gini, saya dapat pengertian. Memang dalam waktu 24 jam, kalau kita evaluasi, tidak ada orang yang sempurna. 24 jam total kita nggak melakukan dosa. Jujur, tidak ada. Tidak ada. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau nggak kudus, engkau nggak bisa lihat Tuhan. Apa ini artinya? Hidup kita, ketika saya kenal Tuhan, lahir baru, saya kelas 3 SD Bapak Ibu. Kelas 3 SD saya, di situ turning point saya. Hati saya berubah, saya terima Yesus walaupun saya Kristen. Mungkin ada bagian-bagian dosa yang saya miliki. Entah kesombongan, entah kepahitan, iri hati, kemarahan. Saya dulu orangnya, ngeri. Tapi ketika ketemu Tuhan, tidak langsung total 100% saya jadi malaikat, gak pernah berdosa. Enggak. Tuhan tahu. Tapi ini loh maksudnya dengan kekudusan. Semua punya level yang beda-beda. Pada waktu kita punya dosa, satu dosa, kesombongan, 100%. Sombongnya minta ampun. Tapi ketika ketemu firman Tuhan, kita lahir baru. Kesombongan ini hilang enggak? Belum 100% Bapak Ibu. Itu tergantung reaksimu, responmu. Waktu engkau terima Tuhan, lahir baru. Mungkin engkau punya sifat lama, kesombongannya ini. Di situ Tuhan bisa ubahkan sesuai responmu. Mungkin bisa 90%. 10%-nya masih 90% engkau 10% engkau masih bertobat, 90% masih ada kesombongannya. Hanya Tuhan yang tahu. Lahir baru, terima Yesus. Roh kesombongannya masih ada, masih. Belum total 100%. Tapi yang namanya kekudusan, ketika engkau lahir baru, mungkin 10% udah hilang nih roh kesombongannya. Lama-kelamaan dia harus bertambah. Artinya engkau sudah tidak sombong lagi. Berkurang roh kesombongannya. Yang tadinya punyanya 90. Karena tadinya 100. Ketika ketemu Yesus tinggal hilang 10. Nah 10 ini jangan digedein lagi roh kesombongannya. Dihancurkan. Itu proses. Dan Tuhan tahu. Kekudusan itu seperti itu. Yang lama itu harus berkurang. Manusia lamamu. Itu kudus. Jangan kau tambah lagi. Udah hilang 10 jadi nambah lagi. Kesombonganmu jadi tambah 50. Aduh. Bukan begitu caranya. Engkau punya kekudusan. Manusia lamamu harus berkurang. Itu pengertiannya. Jadi harus ada, dulu aku ngerokok 1 hari 1 bungkus. Ketemu Yesus, lahir baru, ada yang bisa totally tidak ngerokok lagi. Ada. Tapi itu bayar harganya mahal. Kecuali dia perokoknya gak terlalu berat, tapi yang dia kecanduan. Itu mujizat gitu. Mujizat benar. Tapi ada yang dia bertahap. Dia kurangi, tadinya 1 bungkus, dia kurangi isinya mungkin saya nggak tahu 12 batang, sekarang cuma 10 batang. Berkurang. Jangan katanya lahir baru, kudus, besoknya 2 bungkus atau 1,5 bungkus, itu nggak kudus. Nggak ada perubahan. Sama dengan kesombongan. Semuanya ada ukurannya. Engkau dan Tuhan yang bisa nilai. Aku kiki masih pahit sama dia.
Pada aku katanya udah lahir baru, didoakan. Kayak teman saya didoakan sampai muntah-muntah. Kelepasan. Besoknya berzina lagi tuh. Hamba Tuhan yang terkenal loh. Pengakuan, kamu berzina kemarin dengan perempuan ini. Di hotel ini. Sampai hamba Tuhan ini dipakai Tuhan. Nomor hotelnya aja tahu loh. Betul. Panggil, didoakan, kelepasan, nangis. Keluar ingus, muntah. Besoknya lakukan lagi. Gimana itu Pak Kudus? Ya, gak seperti itu. Yang Tuhan mau, kekudusan itu. Puji Tuhan kalau kita sampai totally. Itu benar-benar mujizat. Bukan karena kehebatan kita. Tapi itu proses. Ada dosanya yang tadinya 100% harus semakin berkurang. Semakin berkurang. Semakin berkurang. Dosa kesombongan, dosa pelit, dosa perzinahan, dosa kepahitan, dosa iri nanti berkurang, berkurang, berkurang. Bukannya tambah lagi ukurannya. Dosa kesombongannya udah dikurangi 10, tambah jadi 50. Itu bukan kekudusan. Engkau pasti tidak bisa melihat Tuhan. Tapi kalau berkurang, berkurang, berkurang. Engkau bisa melihat Tuhan. Engkau bisa rasakan hadirat. Engkau melihat dosa. Enggak mau. Enggak mau. Padahal engkau dulu cinta kecanduan dengan dosa rokok itu. Enggak mau. Enggak mau. Itu loh yang namanya kekudusan. Dia berkurang. Dia tidak mau lagi. Tidak bisa memang 100% kalau enggak anugerah mujizat Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Mari kita taat, kita setia. Tiap minggu kita perjamuan ya, kita mau minta dikuduskan, disucikan, ya, kekuatan darahnya memampukan kita untuk kita selalu berkata tidak terhadap dosa. Yes, terhadap kebenaran. Itu ya, dulunya enggak setia doa, sekarang setia. Walaupun kadang bolong, tapi ada niat berdoa, baca. Daripada Alkitab, doa udah alergi. Itu bukan kudus itu. Lahir barumu itu palsu. Yang lahir baru benar-benar. Itu benar ada perubahan. Walaupun tidak banyak, tapi ada perubahan. Itu loh kekudusan. Kau bisa lihat Tuhan. Hadirat yang kau bisa rasakan. Ada perubahan. Tuhan lihat, iki berubah. Ya tapi berubahnya siti kata setan. Biar yang penting dia sudah ada perubahan. Setan kan gitu suka intimidasi. Yang penting ada perubahan. Dia murah hati. Dia baik. Dia sudah kelihatan. Secercah harapan. Seperti itu. Jadi hari demi hari semakin signifikan. Kita berubah. Itu nama kekudusan. Ya. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk bisa ikut doa supaya kita bersama-sama mendukung gereja Tuhan dan kita mau sama-sama menikmati hadiratnya. Jangan disia-siakan hidup ini cuman sementara. Ya. Gunakan waktu dengan baik. Berubah, miliki kekudusan. Cara berpikir kita kadang-kadang memang belum 100%. Tapi tidak apa-apa. Yang aku mau Tuhan, aku mau. Ada niatan dan ada kata aku mau. Dan di situ akan ada perubahan. Responnya sih tergantung hati kita. Kalau engkau responnya agresif juga perubahannya. Tapi kalau masih karena akan ada ujiannya. Dan kalau ujiannya lulus, itulah yang namanya kekudusan. Sudah mulai ada dalam hidup kita. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Mbak Tri akan lanjutin. Jadi itu doa ya, hari Kamis tetap ada doa. Iblis saja enggak libur, kita juga enggak libur dalam doa. Terima kasih. Minggu ini kita sedang mulai dengan belajar kitab Wahyu. Saya pikir kitab Wahyu itu kitab yang dimana berbicara tentang akhir zaman. Memang salah satunya, tetapi kitab Wahyu itu ternyata menyingkapkan, membukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Saudara ikuti
pembelajaran firman, ya walaupun mungkin 10 menit ya, 10 menit kita diajarin dan wah luar biasa. Saya baca walaupun yang disampaikan oleh Pak Stefanus itu sebagian seperti ini itu, tapi hati saya itu kayak dibukakan, diperkaya gitu saudara, dan saya bersyukur atas kasih dan kemurahannya. Jadi setiap hari jam 4:30 kita akan mulai dengan doa pagi dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan doakan juga teman-teman kita yang sedang mengunjungi saudara-saudaranya, karena ini adalah hari raya buat saudara-saudara kita yang muslim, dan biar apa yang telah dipersiapkan oleh saudara-saudara kita menjadi berkat buat mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bawa saudara-saudara kami yang hari ini sedang berkunjung dengan ketemu dengan saudara-saudara yang lain untuk merayakan perayaan Idul Fitri. Engkau yang menghadirkan terang-Mu di tengah-tengah mereka, menjadi garam dan juga menjadi berkat dengan hikmat Tuhan sendiri. Sebentar kami akan bawa perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah kepada hamba-Mu ini untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam ketaatan kami mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Amin. Baik, tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, memasukkan cinta-Ku bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau ketuhanan-Ku, aman tinggal-Mu, berharap perlindungan-Ku. Pernah pribadi-Mu, Yesus, Kau sukacita-Ku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. mari kita kedangkan tangan kita atas persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah menganugerahkan kasih dan rahmat-Mu buat anak-anak-Mu. Dalam ketaatan kami mengerjakan, memberikan perpuluhan, janji iman kami, nasar kami, bahkan persembahan yang harus kami lakukan. Dalam ketaatan Engkau memberkati umat-Mu ini, keikhlasan mereka dan hati mereka kepadamu. Kami mau percaya Engkau melimpahi segala yang baik yang telah Engkau rancangkan buat setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang berkata kepada yang maha kuasa, di mana dia bermalam dan bernaung yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan-Mu dan kubu pertahanku dan Allahku yang kupercaya. Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah kepaknya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Langkah-langkahmu tidak akan pernah dibuat takut, karena kasih dan rahmat-Nya menyertai engkau. Dengan berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus membawa hatimu semakin melekat kepada Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dibuat oleh Tuhan
berhasil dan beruntung. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.